Bu Erlin berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktor prima. Kita mulai dari pengertian bilangan prima itu sendiri. Anak-anakku, ada beberapa bilangan yang memiliki keunikan. Bilangan itu hanya memiliki 2 faktor saja. Ya, artinya apa? Bilangan ini dia hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, itulah yang disebut sebagai bilangan prima. Yuk anak-anak, kita cari apa saja bilangan prima itu. Bu Erlin di papan tulis ini sudah memiliki beberapa bilangan asli. Ada bilangan 1 sampai 15 dan seterusnya. Dari barisan bilangan ini, Nak, kita akan bersama-sama mencari manakah yang merupakan bilangan prima. Harus ingat bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 1 bisa dibagi 1, berarti dia hanya punya 1 faktor saja. Padahal syarat bilangan prima dia harus punya 2 faktor, berarti 1 bukan bilangan prima. 2 dibagi 1 bisa sama dengan 2. Lalu 2 dibagi bilangan 2 itu sendiri, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka 2 ini punya 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Maka 2 termasuk bilangan prima. 3 kita bagi dengan 1 sama dengan 3. 3 dibagi 2 tidak bisa. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka faktor dari bilangan 3 adalah 1 dan 3. Jadi 3 ini memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai bilangan prima. Iya, 3 adalah bilangan prima. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 3 tidak bisa. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ternyata 4 ini punya 3 bilangan faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Maka 4 ini tidak termasuk sebagai bilangan prima karena dia punya 3 faktor. Ingat, syarat bilangan prima dia hanya punya 2 faktor saja. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dibagi 2 tidak bisa, 5 dibagi 3 nggak bisa, 5 dibagi 4 tidak bisa, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka faktor dari bilangan 5 adalah 1 dan 5. Ini memenuhi syarat sebagai bilangan prima. Maka 5 adalah bilangan prima. 6. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena dia punya lebih dari 2 faktor, maka 6 bukan bilangan prima. 7. Faktor dari bilangan 7 adalah 1 dan 7.
maka 7 adalah bilangan prima. 8 faktornya ada 1, ada 2, ada 4, dan 8. Bukan bilangan prima. 9. Faktor dari bilangan 9 adalah 1, 3, dan 9. Maka 9 bukan bilangan prima. Bagaimana dengan 10? Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Maka 10 juga bukan bilangan prima. 11. Faktor dari 11 adalah 1 dan 11. Tidak ada bilangan lain yang bisa membagi bilangan 11. Maka 11 adalah bilangan prima. 12 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka 12 bukan bilangan prima. 13. Faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Maka 13 termasuk bilangan prima. 14. Faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, 14. Maka 14 bukan bilangan prima. 15. Faktor dari bilangan 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Maka 15 bukan bilangan prima. Demikian juga untuk bilangan seterusnya. Kita bisa menentukan apakah itu bilangan prima atau bukan dengan mengingat 2 syarat tadi. Dia hanya memiliki 2 faktor bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, dalam papan tulis ini, yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ada bilangan 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya. Anak-anakku, jika kita amati dari barisan bilangan prima yang sudah kita temukan tadi, maka kalian lihat, dari bilangan-bilangan prima ini ternyata ada 1 bilangan genap di antara bilangan ganjil. Nah, diingat-ingat ya, bahwa dalam bilangan prima itu lebih banyak terdiri dari bilangan ganjil, kecuali 2. Hanya ada 1 bilangan genap yang merupakan bilangan prima, yaitu 2. Selain itu adalah bilangan ganjil. Tapi harus hati-hati, tidak setiap bilangan ganjil adalah bilangan prima. Kalian harus ingat, syarat bilangan prima dia hanya punya 2 faktor atau hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kalian sudah paham bukan tentang bilangan prima? Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor prima. Apa itu faktor prima? Anak-anak tahu tidak? Faktor prima merupakan faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Bu Erlin akan menjelaskannya di papan tulis. Bu Erlin beri contoh. Kita akan mencari faktor prima dari bilangan 15. Caranya yang pertama, kita harus mengetahui faktor-faktor dari bilangan 15 itu.
15. Kita cari dengan model T-tabel, bentuk T ya. Kita mulai dari bilangan 15 dibagi 1, hasilnya adalah 15. 15 bagi 2 tidak bisa, 15 bagi 3 bisa. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 bagi 4 tidak bisa, 15 bagi 5 hasilnya 3. Bagi 6 tidak bisa, bagi 7 tidak bisa, bagi 8 tidak bisa, bagi 9 tidak bisa, bagi 10 tidak bisa, 11 tidak bisa, 12 tidak bisa, 13 tidak bisa, 14 tidak bisa, 15 bagi 15 sama dengan 1. Maka faktor dari bilangan dari 15 sama dengan 1, 3, 5, dan 15. Maka dari 1, 3, 5, dan 15 yang merupakan faktor prima adalah, yang bilangan prima adalah 3 dan 5. Jadi faktor prima dari bilangan 15 adalah 3 dan 5. Paham? Selain menggunakan T-tabel tadi, kita juga bisa mencari faktor prima dengan menggunakan pohon faktor. Apa itu pohon faktor? Bu Erlin akan menggambarkan pohon faktor di papan tulis. Seperti ini. Kita buat bulatan bilangan faktor 15, maka bilangan 15 kita letakkan di bagian paling puncak. Lalu kita buat cabangnya. 15 dibagi bilangan prima. Bilangan prima berapakah yang bisa membagi habis 15? Yaitu berapa? Betul, 3. Kita mulai dari yang paling kecil. 3 kita letakkan di sini. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kita letakkan di sisi sebelah kanan. Kemudian yang sisi sebelah kanan hasilnya ini kita buat cabang lagi. 5 dibagi bilangan prima berapa? Betul, dibagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Kalau sudah sampai 1 ini berarti sudah selesai. Maka dari sini bisa kita amati, yang merupakan faktor prima adalah faktor yang ada di sisi kiri, yaitu bilangan 3 dan 5. Jadi faktor prima dari bilangan 15 adalah 3 dan 5. Setelah kita menentukan faktor prima dari sebuah bilangan, kita juga bisa menentukan faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian faktor prima dari bilangan tersebut. Nah, dari contoh ini bisa kita tentukan faktorisasi prima dari bilangan 15 adalah perkaliannya. Berapakah itu? 3 kali 5. 3 kali 5. Kali ini Bu Erlin akan memberikan contoh lagi tentang faktor dan faktorisasi prima dari sebuah bilangan. Contoh, kita akan mencari faktor dan faktorisasi prima dari bilangan 20. Bu Erlin akan menggunakan pohon faktor.
bilangan 20 kita buat pound faktornya. Kita buat cabangnya. Ingat, sebelah kiri adalah untuk faktornya dan sebelah kanan untuk menuliskan hasil pembagiannya. Kita mulai dari bilangan prima yang pertama. Bilangan prima yang pertama yang bisa membagi 20 adalah berapa? Betul, 2. 20 dibagi 2 sama dengan ya 10. Kemudian 10 kita buat cabang lagi, dibagi bilangan prima lagi. Bilangan prima 2 apakah masih bisa membagi? Ya, betul, bisa, masih bisa. Hasilnya adalah 5. 5 kita bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya. 3, bisa tidak? Tidak. 5, bisa. Maka 5 dibagi 5 sama dengan 1, selesai. Nah, sekarang kita bisa mengetahui faktor prima dari 20 adalah berapa, nak? Ini angka berapa saja faktor primanya? Betul, yaitu faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Lalu, faktorisasi prima yang merupakan perkalian-perkalian dari bilangan prima itu bisa kita tulis dengan cara berapa ini perkaliannya? 2 kali 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Seperti ini boleh. Lebih baik kalau kita sederhanakan lagi. 2 kali 2 bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2 kali 5. Jadi faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Itu tadi pelajaran kita hari ini tentang bilangan prima dan faktor prima. Sekarang kalian sudah paham bukan tentang bilangan prima dan faktor prima? Ditambah lagi tentang faktorisasi prima dari sebuah bilangan. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman anak-anak, kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di buku paket halaman 47 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan di buku paket, lalu kalian bisa menyalin jawabannya di form Google Classroom yang Bu Erlin upload. Selamat belajar anak-anak. Semangat!